Iya, Pak. Jadi Ya. yang pertama itu adalah terkait dengan proses joinnya Bapak Ibu di dalam ini ya, dalam PPAK khususnya ya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa ketika terlibat di dalam proses perkuliahan khususnya, Bapak Ibu nanti akan dimulai pada hari jadwalnya ya dimulai pada hari Senin. Jamnya normalnya Bapak Ibu ya jam 18.30 sampai 21. Itu normalnya. Normalnya dalam artian begini ada jadwalnya nanti begitu yang bisa kita lihat bareng-bareng. Di jadwal itu harusnya 18.30 sampai jam 21. Tapi ada juga kelas gitu ya yang kemungkinan startnya malah 19.45 ya. Ada juga yang kelasnya 17, tapi nanti dicermati saja jadwalnya Bapak Ibu. Untuk memastikan apa? Untuk memastikan bahwa proses perkuliahan itu berjalan karena pengaturan jadwal pun masih berjalan sampai sekarang. Secara teknis sih kami menjadwalnya 18.30 sampai 21.00 ya. Jadi mungkin kalau yang di Sorong Papua begitu ya berarti sampai jam setengah 11 ya sampai jam 11 mungkin ya. Kalau ada selisih 2 jam di sana di Indonesia Timur ya. Secara psikologis begitu. Saya sendiri sebagai kaprodi ya kepala program studi ya Alamat Tio Marsudi begitu. Di kelas PPAK kemungkinan saya mengajar di mata kuliah ini ya di mata kuliah RIX ya dan manajemen ya. Oke, RIX manajemen dan juga kelas RIX manajemen dan audit berbasiskan resiko. Saya tandem dengan Ibu Ratna Dewi, jadi mungkin pertemuannya hanya sekitar 7 pertemuan sebelum UTS. Itu ya, memang Bapak Ibu nanti kalau menjumpai kelas begitu, kok dosennya ganti-ganti, bukannya dosennya ganti-ganti ya Bapak Ibu, dosennya dosen tim biasanya. Nah dosen tim itu satu mata kuliah bisa 2 atau 3 dosen. Nah, untuk yang pelaporan korporat tuh ada 3 dosen. Untuk yang lainnya 2 dosen. Atau mungkin cuman ada 1 dosen gitu ya. Jadi karena disesuaikan dengan kompetensinya. Jadi disesuaikan dengan core ilmunya. Gitu. Jadi dosen bukan yang paham segalanya begitu ya. Makanya proses pembelajaran modern itu adalah proses pembelajaran kolaboratif. Nah, Bapak Ibu mungkin di sesi pertama kalau di manajemen risiko dan audit berbasis risiko dengan saya. Karena memang saya core-nya di situ. Saya ngajar di sini juga di Atmajaya, di BINUS, di STAN itu saya juga ngajar manajemen risiko. Tapi nanti audit berbasiskan risiko itu praktisnya itu lebih dikuasai oleh Ibu Ratna Dewi. Beliau adalah partner EY ya, jadi sering melakukan proses pemeriksaan berbasiskan risiko. Begitu juga dengan mata kuliah yang lain. Gitu. Memang ada yang sangat menguasai semuanya begitu, tapi saya pikir jarang ya kita lebih tempatkan gabungan antara dunia usaha, dunia industri dengan dunia kependidikan gitu ya. Jadi pasti ada di kelas itu yang menguasai dunia usaha dan dunia industri atau dalam praktis. Kalau saya itu mungkin Bapak Ibu sudah dapat nomor teleponnya ya. Saya WA satu persatu untuk join di pertemuan pada hari ini gitu ya. Itulah nomor saya ya. Jadi itu nomor permanen saya. Jadi Bapak Ibu bisa simpan. Saya sebagai kaprodi di PPAK. Saya dibantu oleh Pak Tatang Tarmana gitu ya. Pak Tatang Tarmana dengan nomor kontak ini gitu ya. Terus juga Ibu Stefani Risma ya. Untuk yang pertama adalah Pak Tatang Tarmana. Mungkin Pak Tatang bisa open kamera Bapak Tatang untuk memperkenalkan diri. Silakan Pak Tatang. Semuanya Pak Alma, Pak Stepi, dan teman-teman semua ya, mahasiswa. Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Inovasi Sosial ya, FEIB, FBIS, yang sekarang namanya FBIS ya. Sekarang masih FEB, nanti per Maret mungkin udah jadi FBIS ya.
Di sini saya ditugaskan oleh Pak Marsudi sebagai ini ya, membantu perkuliahan dan lebih fokus pada ini nanti pembuatan ijazah, proses pembuatan ijazah. Nanti dalam proses pembuatan ijazah itu nanti akan saya hubungi mahasiswa yang semester yang udah memasuki 2 semester ini, nanti akan saya hubungi kontak pribadi untuk melampirkan berkas-berkas untuk persyaratan pembuatan ijazah ya, seperti KTP, ijazah S1 atau S2, terus foto ukuran 3,7 kali 5,2, 3 lembar, dan 2 kali 3 sebanyak 5 lembar dengan background biru ya. Untuk foto itu diwajibkan pakai berdasi untuk pria ya, pakai jas dan berdasi, sedangkan wanitanya menggunakan blazer ya. Sebab meter kemarin ada yang masih ngirim foto yang pakai kemeja saja atau baju alma mater, jadi diwajibkan itu untuk menyerahkan foto itu yang pria itu berdasi dan berjas, sedangkan wanita pakai blazer dan blus putih ya. Untuk foto nanti bisa saya bantu ya kalau tidak sempat mengirim. Jadi nanti untuk proses pembuatan ijazah itu nanti eh, kirim melalui file aja ya ke WA saya, nanti saya print dari kampus lalu saya ajukan ke BA untuk atau ke universitas untuk diproses. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya itulah Pak Tatang. Terima kasih Pak Tatang untuk join bergabung juga Pak Tatang menjalankan puasa ya. Jadi nanti kita nggak sampai kok jam 6 sore. Jadi kita kasih ruang memang ngabuburit ini sebelum Ya. buka puasa itu agar Bapak Ibu bisa join juga. Pada intinya begitu. Pada Ya. dasarnya akan memudahkan Bapak Ibu untuk join di kelas ini atau join di acara ini khususnya. Jadi betul yang disampaikan Pak Tatang tadi, beliau adalah tendik ya, kita nyebutnya tenaga akademik ya, tenaga kependidikan gitu ya. Sorry, tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan itu istilah awamnya administrasi gitu ya. Nah, kebetulan Pak Tatang ini bergerak di area ijazah, kelulusan dan alumni gitu ya. Ya itu memang ada kebutuhan mendesak untuk mengumpulkan dokumen karena banyak juga yang mungkin dokumennya belum lengkap nanti akan dihubungi oleh Pak Tatang untuk melengkapi selama proses perkuliahan ini. Mungkin Ya. hal-hal yang teknis yang mungkin merepotkan saat ini Bapak Ibu untuk mendaftar kita kasih dispen ya nanti itu akan diselesaikan pada waktu proses kuliah sampai lulus. Jangan sampai mendekati terus kemudian baru panik ya mungkin ada kebutuhan transkrip dan lain sebagainya yang nggak lengkap nanti akan menyulitkan tentunya. Betul juga dikatakan tadi bahwa kita akan ganti nanti FBIS ya. Sebetulnya itu pergantian cuman pergantian nama karena secara teknis fakultas ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang digabung dengan Fakultas Administrasi Bisnis ya. Jadi via Bikom gitu. Mereka akan gabung nanti dengan kita. Muncullah nanti FBIS ya. Pada dasarnya secara prodi atau program studi kita tetap sama ya seperti Fakultas Ekonomi berjalan seperti lazimnya proses perkuliahan. Terus kemudian juga perlu jadi catatan bahwa walaupun tadi Pak Tatang menyebut dirinya di area ini ya di area wisuda, terus kemudian kelulusan, syarat kelulusan dan lain sebagainya, Bapak Ibu tetap bisa menghubungi ya kalau seandainya Ibu Stefani tidak bisa dikontak. Nah ini penting ya karena bagaimanapun juga kan Ibu Stefani ini yang sebetulnya in charge ya dari Solo proses perkuliahan. Tapi bisa juga dibantu oleh Pak Tatang, misalkan nggak jawab-jawab gitu Bu Stefani gitu ya. Bisa tanya ke Pak Tatang, terus atau tanya ke saya ya. Itu dalam segala aspek misalkan. Kalaupun kami nggak bisa menjawab, nanti kami akan teruskan ke pihak terkait. Misalkan ya,
Bapak Ibu tanya terkait dengan proses pembayaran ya. Kita nggak bisa jawab ya di prodi Bapak Ibu. Kita akan arahkan ke orang yang tepat ya, sehingga nanti Bapak Ibu kalau mengkontak gitu ya bagian keuangan nggak merasa kayak dilempar-lempar ya. Ada yang bilang harus ke sini lah, ada harus bilang ke sana dan lain sebagainya. Begitu juga di bagian akademik. Nah ini tenaga kependidikan ini Pak Tatang dan juga Bu Stefani ini in charge sepenuhnya ya di dalam proses perkuliahan ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau terkait dengan misalkan ya ini ya saya sebutkan misalkan terkait dengan keikutsertaan Bapak Ibu dalam proses perkuliahan semester berikutnya. Jadi yang kebetulan yang ikut pada hari ini kita kan memang khusus yang barusan join ya. Jadi kelas nanti akan digabung dengan yang semester 1 kemarin Bapak Ibu. Jadi sekarang statusnya mereka semester 2 atau gampangnya kakak angkatan atau kakak angkatan semester. Nah ini yang saya sebutkan mungkin kelasnya menjadi besar ya. Kalau kelas kita sendiri di kelas semester satunya di genap ini itu ada sekitar 17, 18, 19 mahasiswa. Nanti akan digabung dengan kelas sebelumnya yang sekitar 11. Jadi total nanti ada sekitar ya 30-an gitu ya. 30-an mahasiswa ya. Nah, pada sesi tertentu di mata kuliah yang lain itu kita akan join gabung dengan Maksi ya Bapak Ibu, Magister Akuntansi. Mungkin bertambah lagi 8 orang, 8 atau 9 orang. Jadi sekitar 40-an mahasiswa. Nah terkait dengan proses perkuliahan tentunya Bapak Ibu nanti kalau bikin grup gitu ya diusahakan yang PPAK ya Bapak Ibu yang sama-sama satu angkatan ya PPAK. Maksudnya begini, bukan dengan Maksi ya. Beda angkatan nggak apa-apa juga sih. Misalkan dengan yang saat ini ambil semester 2 ya, mungkin mereka lebih berpengalaman, lebih tahu gitu apa yang mestinya dilakukan. Nah itu sangat bermanfaat tentunya. Sisanya saya nggak banyak ini ya apa cerita, tapi memang total ada 10 mata kuliah ya atau 29 SKS. Jadi kalau Bapak Ibu join sekarang nanti Desember itu sudah selesai kuliah tanggal 15. Sebelum selesai tahun ini Bapak Ibu itu sudah nggak ada kuliah. Terus kemudian sudah melekat sertifikasi akuntan. Nah terus kemudian ingatkan gitu ya dosen ya kalau misalkan dosen memberikan tugas sewaktu ya Bapak Ibu karena apa? Karena kan Bapak Ibu banyak yang dari luar kota ya. Jadi kalau ada dosen pikir dosen Maksi misalnya pikir kita sekarang tugas ya dikumpulkan malam ini gitu ya. Diingatkan bahwa banyak yang ada dari luar kota. Jadi mestinya tugasnya berbasiskan online. Di bab 1 minggu dikerjakan terus kemudian dikumpulkan nanti minggu depan ya. Jadi ujian begitu juga, terus kemudian tugas begitu juga. Terus dipastikan juga bahwa proses perkuliahan kita itu hybrid Bapak Ibu. Hybrid learning itu artinya apa ya? Artinya sebetulnya penyelenggaranya di kampus, tapi Bapak Ibu bisa mengikutinya di rumah masing-masing. Nah kalau ada yang bertanya Pak bisa nggak saya bertemu dosen? Bisa Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu harus komunikasi dulu dengan dosennya. Karena bagaimanapun juga dosennya itu ada di Semanggi ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya pengen kuliah offline ya ngomong dengan dosennya, dosennya akan melakukan pengaturan ya untuk kuliah offline ya. Tapi bukan berarti yang online nggak bisa ikut ya, karena kuliah offline-nya itu nanti akan di-online-kan. Jadi Bapak Ibu yang nggak mau datang ke kampus ataupun nggak mau ke Jakarta misalkan karena di luar kota saya mau sepenuhnya online. Nah itu bisa juga mengikuti proses kuliah tadi ya. Jadi kita ada ruang sebetulnya disediakan untuk proses perkuliahan. Tapi pada dasarnya hybrid ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti sepenuhnya secara online. Terus kemudian ini kelulusannya itu karena kita harapkan sepenuhnya lulus ya Bapak Ibu selesaikan tugas ya. Prinsipnya begitu, selesaikan tugas dan juga selesaikan ujian. Terus kalau ada kendala Bapak Ibu sampaikan ke kami ya untuk proses perkuliahan. Sisanya ini sama seperti yang kita pahami gitu ya selama ini gitu ya.
ketika info session, saya kan sering memberikan info session ya. Dosennya nanti ada Pak Temi, ada Bu Admini juga, ini bersama beliau, ini pelaporan korporat. Terus kemudian ada Pak Yanuar, ini konsultan manajemen akuntansi biaya. Dan juga Pak Bimo. Pak Bimo itu adalah Dewan Komisaris ya di PT Jembo, di PT perusahaan kabel. Nah ini Pak Bimonya. Terus kemudian ada juga Bu Anitaria. Bu Anitaria nanti tim dosen dengan Pak Viantonius. Bu Anitaria ini adalah auditor internal gitu ya. Terus kemudian ini yang tandem sama saya, tim dosennya saya beserta Bu Setiadi ya. Bu Ratnawati Setiadi Dewi yang partner IWA ya, ini istrinya Pak Jonan. Terus kemudian mantan menteri itu ya. Terus kemudian kita punya tes center juga, dan juga nanti jangan kaget Bapak Ibu kalau di dalam proses perkuliahan dosen memberikan tugas untuk mengikuti proses sertifikasi atau proses materi di dalam bentuk Coursera ya. Jadi Bapak Ibu nanti diminta untuk login di Coursera begitu. Ini berbayar sebetulnya Bapak Ibu, tapi dibayarin oleh kampus. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat internasional. Ini kebetulan dari University of London gitu ya. Topiknya Understanding Research and Method gitu ya. Tentunya topik yang terkait dengan mata kuliah Bapak Ibu, nanti kalau audit akan dicarikan topik audit. Nah dengan ikut Coursera itu Bapak Ibu nanti akan langsung nge-link gitu ya dalam blockchain-nya si Coursera ini dengan link Bapak Ibu. Jadi link Bapak Ibu itu diaktifkan, nanti bisa ditambahkan di situ. Sehingga lebih keren ya kalau saya bilang, karena ketika diklik itu dia langsung ke situsnya Coursera International Course ya, yang bekerja sama dengan banyak perguruan tinggi di luar negeri. Jadi ada nilai tambahnya lah ya, keterlibatan di PPAK itu nggak cuma bicara tentang sertifikasi lokal, tapi nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan sertifikasi internasional. Ini sertifikasi yang tidak berbayar ya Bapak Ibu, ada juga sertifikasi yang berbayar gitu. Kalau Bapak Ibu punya kelebihan duit sekitar 1,7, 1,6, kita itu menyelenggarakan sertifikasi berbasiskan ICCA ya. Ini adalah lembaga profesi dan course learning di Asia Pasifik gitu ya, yang memberikan sertifikat CRDA ya, Certified Data Analytic. Yang kalau di value mungkin di luar Atma Jaya, Bapak Ibu harus bayar sekitar 3 jutaan ya, 3,5 juta sampai 4 juta kalau pakai ngikut ICCA-nya CRDA, Certified Data Analytic-nya IAI. Tapi kalau ngikut kita cuma sekitar 1,7 ya dapat potongan. Kalau ngikut punyanya LSAF yang kerjasama dengan Singapura itu bisa 6 jutaan Bapak Ibu. Jadi dua sertifikasi ini yang selalu kita selenggarakan rutin. Yang satu Coursera yang gratis tadi bisa diselenggarakan oleh dosennya, atau yang berbayar. Tapi yang berbayar itu sekali lagi voluntary ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak wajib mengikuti. Jadi kalau yang tertarik saja. Nah kita akan menggunakan MyAtma. MyAtma ini jembatan komunikasi Ibu dengan sistem akademik. Secara prinsip sebetulnya begitu, ketika Ibu ambil mata kuliah itu sudah diinputkan ya mata kuliahnya oleh Tendik tadi ya, Ibu Stefani serta Pak Tatang. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir setiap awal semester aku ngambil mata kuliah apa ya, nanti sudah diinputin. Jadi ini digunakan untuk apa kalau begitu bagi mahasiswa di PPAK khususnya, bisa digunakan untuk mengecek nilai, bisa digunakan untuk mengecek ini ya, membuat installment atau angsuran. Jadi begitu join, Bapak Ibu bisa bikin installment. Terus kemudian bisa juga untuk mengecek ada problem apa terkait dengan proses perkuliahan dan nilainya berapa. Jadi hubungannya dengan akademis. Bisa digunakan untuk absensi. Jadi nanti setiap dosen akan membuka proses absensi ini ya Bapak Ibu. Jadi proses perkuliahan itu secara teknis sebetulnya adalah menggunakan aplikasi Bapak Ibu. Aplikasinya itu adalah MS Team gitu ya. Secara prinsip akan saya tunjukkan seperti ini kira-kira MS Team ya. Jadi Bapak Ibu nanti memang akan dijoinin di mata kuliah MS Team. Seperti ini sudah ada join ya untuk kelasnya PPAK yang besok Senin gitu ya. Pak
dan MAA 601. Ini artinya gabung ya kita dengan magister akuntansi. Kalau yang PAK saja begini berarti kelas kita ya. Jadi dosennya sama dengan dosen magister ya. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu. Ini kelas PAK ya. Kelas PAK itu laporan gitu ya. Korporat ya. Jadi ini adalah kelas pelaporan korporat atau laporan korporat. Saat ini sih yang join gitu baru dijoinin adalah mahasiswa yang punya gitu ya NIM. Nah, memang jumlahnya nggak banyak mahasiswa yang punya NIM gitu, tapi pada dasarnya nanti kalau Bapak Ibu sudah join gitu ya, ini ada 26 mahasiswa. Kenapa kok 26? Ya itu tadi saya sudah bilang ada kelas ya dari semester sebelum yang join. Jadi ini sebetulnya dua kelas ya, kakak kelas Bapak Ibu di PPAK dan kelas Bapak Ibu itu 26. Nanti ketambahan Bapak Ibu ya sekitar 30 berapa gitu kira-kira seperti itu. Nah, apa yang perlu saya tandaskan Bapak Ibu di perkuliahan ini, begitu Bapak Ibu nanti punya NIM, join yang akan diajarkan oleh Pak BSTI, Bapak BSTI nanti, di situ nanti Bapak Ibu akan menginstal di handphone Bapak Ibu masing-masing ya aplikasi ini. Karena begitu Bapak Ibu punya akun di Atmajaya, Bapak Ibu punya Microsoft 365 pada dasarnya. Itu di situ ada dua aplikasi yang penting, yaitu Microsoft Outlook sama Microsoft Teams. Microsoft Outlook untuk email yang terkait dengan proses perkuliahan, Microsoft Teams untuk proses perkuliahan online. Jadi kita perkuliahan online-nya nggak pakai Zoom ya Bapak Ibu, pakainya Microsoft MS Teams. Nah, untuk yang belum join dan melakukan pembayaran melunasi dan belum mendapatkan NIM gitu ya, nomor induk mahasiswa sampai minggu pertama begitu, Bapak Ibu nanti bisa mengikuti proses perkuliahan yang di replay di Zoom. Kalau mau join ya, di replay di Zoom selama seminggu gitu. Tapi minggu kedua biasanya sudah bisa mengikuti proses perkuliahan online dengan MS Teams. Secara prinsip perkuliahan online di MS Teams nanti akan dijelaskan sekilas oleh BSTI, tapi pada dasarnya dosen itu nanti akan membuat ini ya Bapak Ibu, membuat semacam meeting ya atau Zoom seperti Zoom meeting ya, membuat meeting secara online. Biasanya dosen tuh membuat skedul, membuat jadwal ya. Tapi ada juga yang sampai kayak tadi sampai mendekati jam pertemuan mata kuliah tersebut baru dia langsung online ya. Nah, itu Bapak Ibu rame-rame join. Nanti akan kelihatan bentuk online-nya dengan warna biru di join begitu. Si dosen tersebut akan join dan Bapak Ibu tinggal klik nanti akan terlihat join Zoom atau join MS Teams-nya. Contohnya seperti ini ya Bapak Ibu di pertemuan semester kemarin. Ini adalah join mahasiswa yang dibikin ya, yang saya bikin ya. Jadi nanti di sini itu akan ada join pertemuan online. Nah, pertemuan online di kayak gini ya Bapak Ibu. Pertemuan dalam akses gitu ya. Ini topiknya nanti akan dia tulis. Nah, Bapak Ibu tinggal buka, terus lihat nama mata kuliahnya sama kodenya. Bapak Ibu klik bergabung atau join. Nah, Bapak Ibu sudah bisa mengikuti proses perkuliahan. Nah, oleh karena itu hari ini dipastikan ya Bapak Ibu bisa punya gambaran kira-kira bagaimana mengaktifkan email. Karena syaratnya memang mengaktifkan email Atmajaya. Kalaupun belum dapat instruksi untuk membuat email, diikuti saja Bapak Ibu kuliah pada hari ini atau presentasi pada hari ini. Nah, nanti bisa jadi panduan ya Bapak Ibu setelah mendapatkan instruksi. Setiap proses perkuliahan itu nanti akan direcord ya Bapak Ibu. Jadi setelah bergabung begini gitu Bapak Ibu nanti kakak kelasnya itu biasanya merecord Bapak Ibu. Nah, ketika direcord, direkam begini, dia mulai merecord Bapak Ibu ya. Direcord, setelah direcord Bapak Ibu nanti akan muncul rekamannya di bawah ini Bapak Ibu, di bawah ini. Di bawah ini akan muncul rekamannya. Ini kayak begini ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada rekamannya. Rekamannya ini yang saya sebut
bahwa Bapak Ibu bisa nanti melihat sampai akhir semester Bapak Ibu. Jadi tapi memang batasannya seminggu ya Bapak Ibu ya. Batasannya 3 bulan ya Bapak Ibu, itu akan kehapus. Nah Bapak Ibu nanti bisa download. Jadi kalau nggak mau ketinggalan, waduh jangan nanti tahu-tahu keburu kehapus, itu tonton di browser terus kemudian di download Bapak Ibu. Bisa di download atau minta si pembuat recordingnya, biasanya ketua kelas, untuk mendownloadnya Bapak Ibu. Nah lazimnya si ketua kelas itu nanti akan mendownload dan menyimpannya di ini Bapak Ibu ya, di driver channel umum ini, terus kemudian dibagikan dan di situ ada material recording ya. Nah nanti akan disimpan di sini oleh ketua kelas. Nah itu nanti akan dihapus nanti pada akhir semester. Nah memang menu-menu seperti ini nggak akan kelihatan kalau nggak pakai komputer ya Bapak Ibu. Kalau pakai handphone nggak akan kelihatan. Tapi diikuti saja, jadi dosen sudah sangat mengerti sekali bahwa kalau misalkan Bapak Ibu kesulitan sedang di bandara nggak boleh akses begitu, pakai handphone bisa ya, nggak perlu buka laptop. Atau sedang di jalan pakai handphone terus dijoinin pakai handphone, Bapak Ibu mendengarkan kuliahnya sambil jalan juga nggak apa-apa, nggak masalah. Tidak ada kewajiban, saya sudah peringatkan dosen, tidak ada kewajiban mahasiswa untuk on cam ya Bapak Ibu gitu ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu on cam, nggak perlu dosennya tahu posisinya di mobil dan lain sebagainya. Takutnya nanti kalau Bapak Ibu sedang di perjalanan ada kecelakaan dan lain sebagainya gara-gara mendengarkan kuliah, kan sayang sekali. Atau misalkan Bapak Ibu sedang rapat dipanggil bos sebentar ya, off cam atau di mute, terus Bapak Ibu panggil bos sebentar ya, diskusi, baru join lagi balik, nggak masalah juga, nggak perlu exit dari kelas gitu ya. Pada dasarnya itu ya Bapak Ibu. Terus hal yang krusial yang perlu saya garis bawahi itu adalah proses perkuliahan itu ada tugas Bapak Ibu. Saya sudah minta dosen untuk membuat tugas. Biasanya dosen ada create tugas di sini. Di tampilan Bapak Ibu mungkin sedikit beda ya. Jadi nanti ada tugas gitu yang muncul di sini Bapak Ibu. Nah, tugas itu nanti dibaca terus kemudian dikerjakan ya Bapak Ibu. Dikerjakan nanti dikumpul. Nah, dikumpul itu caranya adalah submit di sini, di upload ya. Ada upload terus kemudian difinalisasi, nanti di tune in ya. Ketika di tune in dari sudut pandang dosen itu akan kelihatan seperti ini loh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu posisinya baru lihat saja kayak gini ya. Atau Bapak Ibu sudah kumpul gitu ya. Jadi sudah lihat terus kemudian tidak buka tugasnya, itu bisa juga. Jadi Bapak Ibu cuman lihat doang, nggak buka tugasnya. Tapi kalau sudah buka tugasnya, Bapak Ibu akan terlihat begini, sudah lihat, dibuka tugasnya, udah dibaca tapi belum dikumpul. Nah kalau sudah final, sudah diklik tune in, itu nanti akan tertulis dikumpulkan. Nah ini penting sekali ya Bapak Ibu, kita di prodi itu sering ngawasi juga ini mahasiswa gimana sih kok nggak kumpul-kumpul gitu ya. Kayak begini nih masih banyak itu ada mahasiswa yang nggak mengerjakan ya, dilihat saja. Nah ini kita akan reminder ya nanti ada masalah apa gitu ya, kenapa kok nggak ngerjakan tugas, itu biasanya disebabkan ada kendala pribadi atau ada kendala kayak bencana kemarin ini, memang kelas yang S1 ya, ada yang tinggal di Sumatera terus ada bencana mereka nggak bisa turn in. Terus kemudian bisa juga keluar kelas ya sehingga mereka nggak ngerjain gitu ya. Ini penting sekali ya Bapak Ibu di sini. Bukan cuma tugas, karena nanti ujian tuh juga posisinya mengerjakan online tuh seperti ini juga ya Bapak Ibu. Jadi di ujian nanti akan muncul di sini UAS. Nah, di sini ya Bapak Ibu dilihat UAS gitu. Dosen akan bikin tugas tapi bentuknya adalah ujian akhir, dikerjakan seminggu. Di situ tertulis tuh jatuh temponya kapan gitu ya. Nanti di option tuh juga akan begitu tertulis jatuh temponya kapan. Nanti tinggal dosen kasih poin. Nah, begitu dosen itu memberikan tugas, akan muncul notifikasi seperti ini Bapak Ibu. Di handphone Ibu nanti akan Bapak Ibu kalau notifikasinya nggak dimatiin, ada notifikasi, oh
ada tugas loh gitu muncul gitu ya, karena ada penambahan tugas. Jadi mestinya Bapak Ibu nggak bisa bilang bahwa wah saya nggak tahu loh kalau ada tugas gitu. Selain dosen memberikan tugas, itu akan muncul notifikasi di handphone kayak WA gitu ya, muncul notifikasi bahwa ada tugas ditambahkan dosen gitu ya. Itu kenapa kita pakai MS Team ya Bapak Ibu. Itu hal krusial yang ingin saya tandaskan. Sebagian besar dosen itu akan menyimpan materi dan juga recording akan diupload oleh ketua kelas di ini ya, di general atau umum, terus kemudian nanti dibagikan di situ ada materi kelas dan recording. Kalau tugas itu ada di sini Bapak Ibu ya, nanti ada tugas Bapak Ibu kerjakan, setelah dikerjakan diupload ya Bapak Ibu. Saya kira itu ya, kalau khusus untuk saya penjelasan pentingnya saya menjelaskan pada hari ini, yaitu keikutsertaan kelas yang lain, maksi maupun kelas sebelum. Jadi nanti kalau dibentuk kelompok ya dibentuk kelompok, kewajiban untuk mengerjakan tugas, mengerjakan UAS dan mengerjakan UTS, dan juga komunikasi dengan tenaga akademik ya, atau tendik ya, tadi Pak Tatang ataupun Bu Stefani ya, nomornya nanti akan di-sharing. Terus Bapak Ibu juga akan diminta join ya ke grup ya. Di minggu ini nanti akan saya cermati, setelah proses selesai Bapak Ibu bisa join di grup ya, sebagai tambahan peserta. Nanti akan saya minta Bu Stefani untuk menjoinkan di grup ya. Terus sisanya nanti akan dilanjutkan oleh pihak BSTI ya, khususnya oleh Bapak Steviano dari DITI. Waktu dan tempat saya serahkan ke Pak Steviano, silakan Bapak. Terima kasih Pak Marsudi. Oke, selamat sore Bapak dan Ibu semua. Perkenalkan, saya Steviano, saya staf DTI, dulu BSTI, sekarang sudah ganti nama jadi DTI. Yang dimana ditunjuk sama Bu Jia untuk memperkenalkan fasilitas-fasilitas IT yang ada di Atmajaya kepada Bapak dan Ibu semua. Mungkin saya izin untuk share screen ya. Oke, harusnya kelihatan ya Pak ya? Untuk, Kelihatan Bapak. oke, baik. Sudah kelihatan. Baik, kalau tadi pagi ada yang ikut SLJ Universitas, harusnya sih ini PowerPoint-nya kurang lebih sama. Tapi kita akan mengulangi ya, mungkin supaya lebih matang aja, supaya lebih mengerti seperti itu. Oke, pada hari ini, sore hari ini, saya mungkin akan menjelaskan 5 buah topik. Topik yang dimana adalah fasilitas-fasilitas IT yang ada di Atmajaya. Oke, topik yang paling penting pada dasarnya adalah email mahasiswa ini. Email mahasiswa ini adalah ibaratnya pintu gerbang, gitu ya kali ya. Yang digunakan untuk email ini terintegrasi mungkin bahasanya ke layanan Office 365, Teams seperti yang Pak Marsudi tadi jelaskan, OneDrive, dan juga digunakan untuk e-learning, fasilitas WiFi, dan juga jurnal yang ada di perpustakaan. Untuk catatan aja, untuk email ini berlaku selama mahasiswa berkuliah di Atmajaya seperti itu. Saya next kemana? Oke. Email ini didapat itu dari BAA, biasanya di email. Di emailnya itu awalnya hanya harusnya itu ID My Atma. Ya. Dia akan bentuknya itu seperti ini. Kalau dilihat di contoh di bawah, nama lengkap, kemudian student ID-nya, dan password My Atma-nya. Seperti emailnya ini akan, kita harus lihat dulu format email dari email Atmajaya ini, yaitu adalah nama pertama, .studentid, @student.atmajaya.ac.id. Nama pertama di sini hanya menggunakan 7 karakter pada nama pertama. Jika nama pertama tidak lebih dari 7, maka tidak masalah. Password emailnya, jadi password My Atma ditambah di belakangnya itu ditambah u@j. Oke. Contohnya kayak di bawah ini. Kalau misalnya nama lengkapnya Caroline, emailnya itu hanya caroline
student ID-nya, student ID, kemudian @student.atmaja.ac.id. Passwordnya, password MyAtma, di belakangnya itu ditambah UEJ. Seperti itu. Oke, kita next. Oke, ini untuk aktivasi email Atmajaya. Pertama buka dulu mail@atmajaya.ac.id atau portal.office.com juga nggak masalah sih, sama aja sebenarnya. Kemudian situ masukkan emailnya. Emailnya tentu aja email yang tadi saya infokan dengan format seperti ini. Kemudian masukkan password, pin MyAtma dan di belakangnya U@J. Jika sudah selesai, harusnya akan ada petunjuk untuk mengaktifkan Microsoft Authenticator. Microsoft Authenticator ini digunakan sebenarnya untuk keamanan akun Bapak dan Ibu semua. Oke. Pertama adalah untuk mengaktifkan Authenticator ini, pertama download aplikasi Authenticator di handphone Bapak dan Ibu semua di App Store ataupun di Play Store. Kemudian masuk Microsoft account seperti yang tadi Pak, masukkan email dan passwordnya di portal.office atau mail.office.com menggunakan laptop atau tablet. Seperti itu. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian dia akan menginfokan untuk menggunakan Microsoft Authenticator. Setelah itu, kemudian setelah Bapak dan Ibu pencet next, dia akan muncul barcode. Setelah di barcode ini, mohon ditahan terlebih dahulu, karena kita kembali ke handphone tadi yang saya infokan tadi untuk menginstal aplikasi Microsoft Authenticator. Tampilan di awalnya akan seperti ini. Kemudian ada tulisan scan barcode. Kemudian scan barcode yang tadi terlihat ini di scan di handphonenya. Kemudian biasanya setelah itu akan diminta untuk memasukkan PIN handphone atau biasanya pattern handphone Bapak dan Ibu semua. Kemudian setelah itu di sini Kakak pencet next, Bapak dan Ibu pencet next. Kemudian akan muncul angka. Angka ini akan muncul, kemudian begitu juga notifikasi di handphone Bapak dan Ibu semua. Notifikasinya ini akan menginfokan Bapak Ibu untuk memasukkan nomor yang muncul pada tampilan laptop atau tablet yang tadi. Jika di sini bisa dilihat 37, maka dimasukkan 37. Kemudian pencet yes. Setelah itu, harusnya Bapak dan Ibu sudah berhasil masuk. Tapi gimana sih kalau misalnya, seandainya, kalau misalnya aplikasinya nggak tahu yang mana atau error terus, biasanya aplikasinya seperti itu. Ini juga bisa menggunakan nomor telepon. Contoh misalnya muncul seperti tadi Microsoft Authenticator, dia menyarankan untuk menggunakan aplikasi Microsoft Authenticator. Kemudian di sini Bapak dan Ibu bisa milih I want to set up different method. Kemudian Bapak dan Ibu bisa pilih yang phone. Kemudian Bapak dan Ibu masukkan nomor handphone Bapak dan Ibu. Kemudian pencet next. Akan terima kode verifikasi ya. Kode verifikasi biasanya dari SMS atau dari WhatsApp, antara dua itu biasanya. Kemudian masukkan kode verifikasi itu di tablet atau laptop Bapak dan Ibu semua. Kemudian Bapak dan Ibu verify. Nah, harusnya setelah itu Bapak dan Ibu bisa masuk. Ketika Bapak dan Ibu masuk, di situ pasti akan muncul untuk mengubah password Bapak dan Ibu semua. Karena password yang tadi yang menggunakan password MyAtma yang di belakangnya ada UEJ itu pada dasarnya adalah password sementara dan akan disarankan untuk menggantinya. Oke. Kemudian Bapak dan Ibu bisa masukkan password yang tadi. Kemudian new password ini boleh apa aja sih? Hanya saja nggak boleh ada unsur nama dan tanggal lahir. Biasanya kalau nggak ada unsur nama dan tanggal lahir akan ditolak seperti itu. Kemudian dia akan masuk. Setelah verifikasi selesai, biasanya akan masuk ke dalam Microsoft Copilot. Copilot ini biasanya semua aplikasi ada di situ, Bu. Bapak atau Ibu. Kemudian di situ Bapak dan Ibu bisa pilih apps. Apps ini seperti yang Bapak lihat di sini ada Outlook, Word, Teams, Excel, dan lainnya.
itu. Kemudian kalau kemudian ini untuk menginstal aplikasi Microsoft 365. Seperti saya jelaskan tadi, email Bapak dan Ibu itu ada lisensi untuk Microsoft Office 365-nya. Jadi Bapak dan Ibu punya lisensi nih untuk menggunakan Microsoft 365 secara offline. Jadi ketika Bapak install, Bapak tinggal masukkan email Bapak dan Ibu, dan Bapak dan Ibu bisa gunakan secara normal. Untuk installnya, ketika di Microsoft Copilot tadi, ada di kanan atas, itu ada install apps. Ketika install apps, Bapak dan Ibu bisa, ketika Bapak klik, akan muncul Microsoft 365. Kemudian dipilih, diklik, dan ditunggu aja Bapak dan Ibu. Nanti akan bisa diinstal di laptop Bapak dan Ibu, seperti itu. Hanya saja jika di laptopnya sudah ada Microsoft Office, Microsoft Office yang biasanya 2020-an, itu harus di-uninstall terlebih dahulu, baru bisa digunakan 365-nya, seperti itu. Kemudian, ini seandainya Bapak dan Ibu lupa password atau nggak tahu nih passwordnya apa, entah kemana, seperti itu. Di sini Bapak dan Ibu bisa reset passwordnya sendiri, yaitu bisa diketikkan di browser di ak.ms/sspr, kemudian masukkan email Bapak dan Ibu, masukkan captcha, kemudian nanti kemudian di sini ada verification step pertama nih. Verifikasi step pertama itu biasanya ada enter code from my authenticator app, yaitu ketika Bapak menggunakan aplikasi autentikator yang tadi saya jelaskan. Kemudian Bapak klik nama Bapak Ibu di aplikasinya, yaitu di handphone, akan muncul kodenya itu Bapak dan Ibu masukkan di sini, enter your verification code, kemudian Bapak Ibu next, dan masukkan next-nya, Bapak dan Ibu bisa mengganti password Bapak dan Ibu, seperti itu. Kemudian kalau untuk WiFi ini, WiFi ini kurang lebih sama Bapak dan Ibu, hanya saja WiFi ini akan muncul ketika Bapak dan Ibu memilih WiFi SSID Atma Student, di mana ketika Bapak Ibu klik WiFi Atma Student, akan langsung mengantar Bapak dan Ibu ke browser. Browsernya itu akan muncul nih, kayak seperti di gambar di sini, ketentuan penggunaan WiFi dan lain-lain. Terus kemudian Bapak dan Ibu pencet setuju. Nanti akan muncul login, username dan passwordnya. Untuk username dan passwordnya itu seperti email. Username menggunakan email, hanya saja tanpa @student.atmaja.ac.id. Untuk passwordnya, password WiFi-nya sama dengan password email, seperti itu. Contohnya misalnya emailnya itu Student ID-nya @student.atmajaya.ac.id. Kemudian jadinya nanti ketika ingin mengkoneksi menggunakan WiFi kampus, yaitu WiFi Atma Student, username-nya adalah student ID-nya, kemudian kemudian password sama dengan password WiFi-nya. Kemudian pilih login. Harusnya langsung bisa digunakan. Seingat saya untuk akses ini ada waktunya, yaitu sekitar 4 jam. Jika misalnya 4 jam Bapak dan Ibu, jika misalnya 4 jamnya sudah selesai, Bapak dan Ibu harus login kembali. Untuk aksesnya itu maksimal itu 2 perangkat, seperti itu. Kemudian, kalau untuk Microsoft Teams, seperti yang Pak Marsudi tadi jelaskan, jika ada Bapak dan Ibu tadi ketika di Microsoft Copilot, udah sampai Microsoft Copilot, berarti Bapak dan Ibu udah berhasil untuk mengaktifkan email Bapak dan Ibu. Kemudian ketika udah masuk Copilot, Bapak dan Ibu tinggal pilih Teams, aplikasi Teams-nya, dan Bapak dan Ibu pasti akan langsung masuk ke Teams Bapak dan Ibu semua, seperti itu. Kemudian, mungkin ada dari Bapak dan Ibu yang nggak bisa, kayak email passwordnya nggak bisa, yang didapatkan nggak bisa. Di kami ada layanan IT yang dimana di sini bisa digunakan untuk pertanyaan, misalnya email Bapak dan Ibu nggak bisa, atau Teams Bapak Ibu nggak lengkap dan lain-lain, nanti kami akan bantu, seperti itu. Kemudian di sini ada bisa pertanyaan di DTI Support di kampus Semanggi. Ini letak kampus DTI Support.
kantornya di mana aja. Kemudian di kampus Semanggi itu ada di gedung dasar, lantai dasar gedung Justinus. Kemudian di kampus BSD di lantai 2 dekat lab A2 204. Layanan online atmajayahas.com seperti yang tadi. Kemudian ini ada WhatsApp chat. WhatsApp chatnya Bapak dan Ibu bisa di save. Kemudian kalau jika masih nggak bisa di chat di situ, nanti akan dibantu. Seperti itu. Oke. Mungkin itu dari saya, PowerPoint saya. Mungkin ada yang mau nanya. Silakan di chat atau dari... Boleh diulang itunya Pak, linknya Pak tadi Pak untuk boleh, akses boleh. Silakan. akses helpdesk-nya. Link Yang ini Pak ya? helpdesk-nya ya? Kenapa? Yang ini ya? Iya. Ini link Pak Sisi ya? Iya. UAJ IT Support. Oke. Oke, saya save dulu. Oke. Pak Michael Saputra untuk aktif gimana? Oke. Pak Michael Saputra, halo, selamat sore Pak. Ya, sore Pak. Oke. Pak, boleh tanya, kalau menggunakan masuk ke MyAtma-nya bisa nggak Pak? MyAtma-nya bisa. Bisa, tapi ditambah di emailnya nggak bisa. Ketika masuk ke emailnya nggak bisa ya? Ya, yang mail Atma. Sebentar. Bisa. Saya coba tanyakan. Yang mau MyAtma mobile juga nggak bisa Pak. Oh, yang MyAtma mobile nggak bisa? Itu juga nggak bisa. Yang Kalau MyAtma yang web website bisa? Ya. Oh iya. Oke, sebentar ya, saya coba tanya. Kalau seingat saya Pak, kalau untuk yang MyAtma Apps itu baru bisa diakses ketika udah masuk ke dalam itu pelajaran sih Pak. Maksudnya ketika udah masuk ke kelasnya. Jadi harusnya Senin sudah bisa digunakan. Michael? Iya. Pak, baik Pak. Untuk permasalahan Bapak ini, mungkin Bapak bisa masuk ke helpdesk, bisa ketik helpdesk-nya. Seperti nanti akan dibantu oleh teman saya, karena harus dicek dulu di tim infra untuk email Bapak. Sebentar. Oke. Pak Steviano, mungkin bisa diceritakan pertama kali di mahasiswa mendapatkan email, karena ini ada mahasiswa yang secara teknis itu belum dinyatakan diterima gitu Bapak. Jadi kan mestinya mereka mendapatkan email, terus kemudian emailnya diapain gitu ya. Mulai dari situ sih mungkin lebih jelas ya. Takutnya mereka memang belum mendapatkan petunjuk untuk mengakses email. Makasih Pak. Iya. Kalau untuk email itu seperti yang tadi di slide tadi, itu didapatkan itu ketika Bapak dan Ibu mendapatkan ID MyAtma. Seperti itu. Ketika Bapak dan Ibu dapat ID MyAtma, harusnya emailnya itu sudah bisa digunakan. Seperti itu. Jadi misalnya saya share lagi ya Pak ya. Maaf. Misalnya saya share lagi seperti ini. Contoh misalnya biasanya itu kalau di email MyAtma, ID MyAtma itu cuma ada tertulis nama lengkap, student ID dan passwordnya seperti itu. Tapi di bawahnya itu biasanya ada petunjuk kalau menggunakan emailnya. Emailnya itu memang harus diketikkan sendiri. Jadi misalnya seperti format yang tadi saya infokan, nama di awal ini hanya menggunakan 7 misalnya di sini contoh Caroline, tapi di sini dia hanya menggunakan 7 huruf pertama, karakter pertama. Jadi Caroline student ID-nya di sini ada student ID-nya, kemudian student.atmaja.ac.id seperti itu. Untuk passwordnya ini adalah password MyAtma yang didapatkan dari email juga, tapi di belakangnya itu ditambah U@J seperti itu. Kemudian setelah itu
Untuk aktivasinya ya seperti yang saya jelaskan tadi, dia harus masuk ke portal, kemudian aktifkan OTT kantornya, seperti itu Pak. Sebentar. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Jadi Pak, mungkin diperjelas ya. Jadi terima email dari Atma Jaya itu pada waktu kita sudah konfirmasi, kan begini, kita konfirmasi bayar 5 Iya Pak. juta initial payment, terus dapat email itu atau bagaimana Pak? Iya, ketika ketika itu dibayarkan, harusnya dari BAA itu, dari akademik itu mengirimkan ID dan password My Atmanya seperti itu. Jadi ketika ID dan password itu dikirimkan, maka emailnya juga bisa digunakan. Mungkin seperti itu. Oke, baik Pak, jelas, makasih. Mungkin untuk Pak Michael Saputra ini saya infokan ya nama ininya. Bisa di WA ke situ Pak. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh, boleh sih Pak kalau ingin digunakan dipandu. Waktunya masih ada kan Pak ya Mas Dudi? Masih Pak, waktunya Iya. 16.59 kita sampai 17.30 Bapak. Untuk Oh baik. yang Ini Medan kan mereka buka puasanya sekitar jam 17.30 saya lihat oh tadi. boleh boleh Pak. Silakan Pak, Baik masih kalau ada gitu. setengah jam lebih. Boleh Pak. Iya, kalau saya sih memang sudah pemakai Microsoft. Jadi nanti tinggal login aja ya Pak ya. Iya benar Pak. Oke. Tinggal login seperti Tinggal biasa. menuju mendapatkan emailnya nih, mungkin masih butuh arahan dari Pak Matius. Oh iya biasanya biasanya itu harus diperhatikan sih Pak karena biasanya itu ada yang ke-skip karena biasanya mereka hanya menggunakan nama di depannya misalnya nama Bapak izin Pak Antonius gitu. Tapi kan seperti yang saya infokan tadi itu hanya menggunakan 7 karakter. Biasanya itu mereka itu ke-skipnya di situ. Jadi mereka misalnya kayak tadi Caroline harusnya ada belakangnya ada nama aslinya belakang ada tapi di emailnya Ya, itu ini hanya nggak ada ya. Caroline. Seperti itu. Siap Pak. Jadi mungkin ada tambahan juga Bapak Ibu ya. Jadi ini memang kita kan ada yang barusan join konfirmasi mungkin dapat email gitu ya, bisa aktifkan begitu ya. Tapi pihak prodinya belum memasukkan di MS Team Bapak Ibu. Jadi otomatis kalau belum memasukkan di MS Team itu nanti di secara sistem Bapak Ibu tidak akan kelihatan ya di MS Team-nya muncul. Nah itu nanti bisa menghubungi Ibu Stefani ya Bapak Ibu atau saya untuk dijoinkan di grup dulu. Nah nanti Ibu Stefani akan membantu. Jadi nggak akan muncul seperti saya kotak-kotak begini Bapak Ibu gitu ya. Karena apa? Karena Bapak Ibu belum dijoinkan di MS Team karena ini sistem yang terpisah ya. Kalau sistem akademik Microsoft Outlook begitu, terus kemudian My Atma itu adalah serempak bersamaan dengan Bapak Ibu bisa mengaktifkan tadi email. Tapi untuk memasukkannya ke kelas online Pak gini manual Bapak Ibu di fakultas. Nah sehingga Bapak Ibu mungkin kalau dicari begitu di dosen gitu belum muncul dan Bapak Ibu belum terlihat tandanya Bapak Ibu belum ditambahkan adalah belum muncul kotak-kotak begini Bapak Ibu. Nah itu artinya Bapak Ibu belum dijoinkan. Nah bisa nanti minta tolong ke Bu Stefani. Tapi memang langkah paling sederhananya adalah Bapak Ibu join dulu ke grup gitu ya. Untuk yang sudah konfirmasi dan mendapatkan email aktivasi. Nah nanti akan lebih mudah komunikasinya dan Bapak Ibu tahu bahwa mulai Senin itu sudah ada proses perkuliahan gitu. Nah ini sudah muncul nih contohnya Ibu Sintan ya kalau nggak salah. Nah ini tandanya Bapak Ibu sudah dijoinkan di MS Team oleh Prodi.
Jadi kalau perkara aktivasi dan email mungkin enggak terkait dengan ini ya Bapak Ibu, karena ini manual nanti akan dimasukkan oleh Ibu Stefani, email Bapak Ibu untuk bagian di dalam proses perkalian. Ya betul Bu Sintan, bahwa kalau sudah muncul seperti ini artinya Bapak Ibu tinggal nanti klik channelnya gitu ya, sesuai jadwal yang saya kirim di chat gitu ya. Ya, hari Senin apa, terus kemudian Bapak Ibu lihat gitu ya, di dalamnya pasti di member umum tadi muncul option untuk join ke dalam meeting. Nah, join meeting tinggal klik aja join meeting, sudah Bapak Ibu sudah mengikuti proses perkuliahan. Tapi sekali lagi kadang ada dosen yang nggak bikin jauh hari, dia bikinnya adalah mendekati proses perkuliahan. Jadi pada jam 6:30 begitu baru dia bikin. Jadi ditungguin saja Bapak Ibu. Tapi saya pastikan minggu pertama ya, biar bersamaan nanti minggu pertama sudah dibuat di hari Minggu. Jadi sudah muncul nanti meetingnya, yang tinggal diklik join-nya Bu Sintan. Jadi dengan klik join Bapak Ibu tinggal nunggu dosennya ngomong apa begitu, mengikuti proses perkuliahan. Kira-kira seperti itu Bu Sintan ya. Makasih Bu Sintan atas sharingnya. Betul ini pakai handphone ya kalau terlihat dengan mode seperti ini. Udah berhasil Dan masuk terampil ya Pak? juga loh Bu Sintan, karena apa? Karena bisa sharing pakai handphone, ini agak susah ya kalau sharing pakai handphone. Jadi sebaiknya kalau proses perkuliahan Bapak Ibu gunakan laptop ya, kalau misalnya dapat tugas presentasi. Karena biasanya terkendala ya kalau presentasi pakai handphone, biasanya ya paling sound saja ya, atau open mic saja ya yang bisa digunakan. Atau kalau diminta open kamera ya pakai handphone. Tapi kalau untuk sharing rada susah ya. Ini Bu Intan udah canggih nih, Bu Sintan ini sudah bisa sharing screen. Silakan Pak, yang lain mungkin ada pertanyaan nih, mumpung ada yang bisa membantu ya menjawab ya problem ya, karena terus terang saya sendiri bukan orang di bagian Biro Teknologi Informasi ya. Jadi kayak riset, kayak melakukan pengecekan apakah email Bapak Ibu bermasalah, itu tidak di bawah kendali kami di Prodi. Kalaupun bertanya ya kami cuma bisa sampaikan ke DTI ya, atau mengarahkan Bapak Ibu untuk mengakses help center tadi. Nanti akan dipandu. Dan tadi sudah ada yang bertanya juga, konfirmasi bahwa help center itu juga bisa nanti memandu dalam bentuk Zoom mungkin ya. Mereka kan punya Zoom yang aktif ya. Jadi kalau memang betul-betul kesulitan, problemnya di mana sih? Pak, tolong dong minta itu kami dipandu pakai Zoom gitu ya. Jadi pakai Zoom, nanti kan bisa sharing layar, terus Bapak menunjukkan atau Bapak Ibu menunjukkan kesulitannya di mana sampai nggak bisa. Kalau Zoom itu karena di luar sistem kita ya Bapak Ibu. Kita pakai MS Team, jadi kalau mau menunjukkan nggak beres atau nggak bisa loginnya ke MS Team, Bapak Ibu bisa sharing pakai Zoom. Ya, nanti biasanya BSTI atau Biro Teknologi Informasi akan memberikan akun Zoom pada Bapak Ibu untuk diskusi bersama, untuk sharing, untuk melihat ada problemnya di mana. Atau biasa kami juga bantu menggunakan WA sih Pak. WA juga bisa menggunakan langsung share screen menggunakan WA juga bisa kan soalnya. Seperti itu. Iya, ya betul. Pakai Zoom share boleh juga, tapi kan kebanyakan WA sharing itu biasanya nggak untuk komputer ya Pak ya. Benar, Jadi, Pak. kesulitan ya. Ini biasanya Benar. untuk komputer tuh Zoom ya, kayak Zoom. di kampus-kampus lain biasanya pakai Zoom. Tuh. Mungkin ada pertanyaan yang lain, Bapak Ibu, ini mumpung ada Biro Teknologi Informasi. Pak, ini kalau saya tanya Pak ya, kan tadi bertanya itu salah satu gitu ya, kalau mau saya bilang ya, salah satu problemnya adalah mencantumkan email ya. Sementara di Help Center kan disuruh mencantumkan email gitu ya. Kalau emailnya bukan Atma Jaya bisa nggak Pak kita minta tolong gitu maksudnya? Iya. Jadi ketika di Help Center itu malah dari DTI itu mewajibkan untuk menggunakan email pribadi. Karena biasanya yang problem itu kan email Atma Jaya. Kalau email Atma Jaya aja dia nggak bisa masuk, gimana dia bisa lihat email yang bisa berinteraksi di dalamnya seperti itu ya. Jadi untuk menggunakan hash ya,
helpdesk itu harus menggunakan email pribadi. Nanti ketika Bapak dan Ibu menggunakan helpdesk-nya itu akan kirim link ke email Bapak dan Ibu. Di situ Bapak dan Ibu ketika linknya diklik, kita DTI bisa berinteraksi dengan Bapak Ibu di situ, seperti itu. Di helpdesk-nya itu ada nomor WA ya, yang responsif ya Pak ya? Ada Iya, ya, Pak? nomor WA. Kami juga punya nomor WA yang bisa membantu Bapak dan Ibu. Hanya saja kayaknya untuk yang nomor WA ini cuma di jam kerja Pak ya? Iya, cuma di jam kerja saja seperti itu. Kalaupun ini kadang-kadang akan dibantu, tapi mungkin tidak terlalu responsif seperti itu. Pak, apakah bisa seorang ini mahasiswa itu melakukan riset tanpa harus ribet ya menghubungi DTI ya? Misalkan malam-malam nih saya nggak bisa login, waduh saya lupa passwordnya, saya mau riset gitu ya, padahal malam kan DTI nggak bisa dihubungi. Bisa nggak Pak? Bisa dijelaskan Riset, caranya Pak? kalau untuk riset email ya Pak, Mas, password email maksudnya. Ya betul Pak, riset Iya, passwordnya Pak. untuk riset password email itu bisa sendiri, bisa dengan secara mandiri, seperti di PowerPoint tadi sebentar. Nah, seperti ini. Sebentar saya izin share screen lagi, kemudian. Nah, di sini untuk riset password emailnya itu Bapak dan Ibu bisa ketik pada browser di eh, diketik pada browser ak.ms/sspr. Nanti akan otomatis Bapak dan Ibu masuk ke dalam ini, masuk ke dalam website ini. Kemudian Bapak dan Ibu bisa masukkan email Bapak dan Ibu, kemudian diketikkan karakter yang muncul seperti di sini. Kemudian Bapak dan Ibu di sini bisa dipilih Bapak dan Ibu, misalnya Bapak dan Ibu tadi menggunakan autenticator yang menggunakan nomor telepon, Bapak dan Ibu bisa text my mobile phone, atau jika Bapak dan Ibu menggunakan eh, menggunakan menggunakan Microsoft Authenticator, Bapak dan Ibu bisa pilih enter code from my authenticator can. Nanti untuk di Authenticator app, Bapak dan Ibu masuk Authenticator app dan Bapak dan Ibu pilih email Bapak dan Ibu. Nanti di situ akan muncul kodenya. Nanti kodenya itu Bapak masukkan ke dalam sini. Kemudian Bapak dan Ibu next, dan di sini Bapak dan Ibu bisa riset password Bapak dan Ibu seperti itu. Oke, seperti itu Pak. Mungkin ada lagi Pak yang bisa saya bantu. Tuh ini. Oh, untuk yang tadi Pak, yang di Zoom, yang bantuan secara Zoom, mungkin kita bisa bantu Pak kalau misalnya masih di dalam di jam kerja ya, misalnya jam jam 6 sampai jam setengah 5 sore. Seperti itu. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan. Oh, Pak, iya. mau boleh ini nggak Pak lihat nomor yang buat tadi yang update itu nomor WA-nya? Oh, nomor WA-nya ya? Baik. Saya WA-kan di ini aja ya, Pak. Saya WA-kan di di chat. Ya. Sudah muncul Pak di chat harusnya. Kalau absensi itu menggunakan MyAtma harusnya ya Pak Marsudi. Ya, betul Pak. Silakan mungkin Bapak bisa sharing ya. Saya nggak punya akun mahasiswa, Bapak bisa Iya. Saya sharingkan silakan Pak. kebetulan saya juga nggak punya akun mahasiswa, tapi sebentar, saya coba cek dulu ya Pak, apakah masih ada. Saya cuma punya gambarannya aja sih. Ya Pak, sambil cari saya jelaskan ya Bapak Ibu terkait dengan absensi ya. Jadi beberapa dosen memang merasa absensi itu krusial ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ada kesulitan begitu ya terkait dengan absensi, WA saja ke Stefani Ibu ya Bapak Ibu. Tendik ya.
ke Stefani. Nah, di Stefani nanti dia akan absenkan Bapak Ibu hadir gitu ya. Ya, kasih alasannya apa. Misal, Bu ini saya di jalan gitu ya, micro accident gitu misalkan ya, itu pasti akan diabsenin. Bu ini saya di bandara Bu, saya nggak bisa Bu, saya ikut kuliah, saya mau dipresentasikan hadir gitu. Nanti akan dipresentasikan hadir. Jadi mekanismenya begini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu presensi menyatakan diri hadir gitu, itu kan di kelas tuh dosen yang kontrol gitu ya. Tapi secara sistem agar Bapak Ibu bisa mengikuti proses ujian itu tetap dimonitoring oleh Tendik, tenaga kependidikan Bu Stefani sama Pak Tatang. Nah nanti kalau dosen baru menyatakan tidak hadir, kalau Tendik menyatakan hadir gitu, saya approval menyatakan hadir, Bapak Ibu tetap dinyatakan hadir. Karena memang ada minimal kehadiran ya, maksimal ketidakhadiran 30% ya kalau nggak salah. Tapi jarang sekali Bapak Ibu yang problem seperti itu. Yang penting izin gitu ya kalau ada masalah izin. Bahkan ada yang penugasannya itu pernah 1 bulan ya Bapak Ibu. Pak, saya mohon maaf Pak, saya penugasan di Kalimantan Pak, ngaudit gitu ya, inventory di Kalimantan, sebuah mining begitu ya. Saya nggak bisa ini hadir 1 bulan semua mata kuliah, bisa nggak Pak begitu ya. Nah itu kita akan bantu ya Bapak Ibu, kita akan bantu Bapak. Kapan Bapak kira-kira bisa hadir ya? Terus kapan bisa mulai aktif lagi? Nah kita akan buatkan recordingnya. Terus tugas-tugasnya akan kita rekomendasikan oleh dosen agar diselenggarakan secara online. Jadi pada intinya begitu. Nah, yang saya tidak punya itu tampilan ketika mahasiswa absen ya di sistem ya. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu juga bisa install aplikasi MyAtma di handphone, terus kemudian menyatakan diri hadir gitu kalau nggak salah ya. Nah, begitu menyatakan diri hadir, begitu di tampilan dosen begitu, tampilannya adalah tampilan kehadiran Bapak Ibu gitu ya di sistem MyAtma-nya dosen. Jadi nanti dosennya itu akan tampilannya di sistem akan muncul ya, bahwa Bapak Ibu itu sudah mengikuti proses perkuliahan atau tidak. Nah ini memang ada kewenangan dosen ya untuk menyatakan Bapak Ibu nggak hadir. Makanya penting sekali sebetulnya Bapak Ibu itu konfirmasi ke dosennya, atau kalau misalkan izin nggak bisa mamit, terus kemudian konfirmasi kayak begini nih kira-kira tampilannya Bapak Ibu di tampilan dosennya, sehingga Bapak Ibu bisa punya gambaran ya. Nah gini kan saya jadwal gitu ya, saya di PAK ya, akuntansi manajemen lanjutan gini misalnya. Nah tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Ini nanti yang sudah absen secara online itu akan kecentang. Nah dosen ngisi, dia menyatakan diri, semua mahasiswa hadir. Nah Bapak Ibu bisa di kelas misalkan, waduh error HP saya begitu ya Bapak Ibu ya, misalkan waduh error komputer saya nggak bisa absen otomatis. Ngomong diketik di chat Bapak Ibu, Pak mohon maaf saya nggak bisa absen karena HP error, atau karena MyAtma saya head error. Nanti sama dosennya itu akan dicentang ya. Terus kemudian di approve. Kira-kira begitu. Silakan Pak dilanjutkan. Oke, Pak Steve. Ini saya punya tampilan untuk MyAtma di handphonenya ya. Kalau seperti dilihat di sini kurang lebih seperti ini, masukkan username dan password ya. Kemudian, nah di sini akan muncul nih akumulasi itu Bapak dan Ibu GPA. Kemudian di sini ada schedule untuk hari itu kalau nggak ingat saya. Akan otomatis. Kemudian untuk scan barcode ini digunakan untuk absensi yang tadi Pak Setia ya tadi nanya soal itu. Di sini itu sepengetahuan saya seandainya jika dia MyAtma ini nama Bapak dan Ibu ada yang diketikkan salah atau salah ketik atau kurang, mohon langsung diinfokan ya Bu ke BAA. Dikarenakan nama yang ada di MyAtma ini nanti kalau nggak salah akan jadi nama, akan terdaftar di dikti atau apa gitu di jasanya ya, kalau nggak salah. Jadi seandainya namanya salah di jasa kan agak sedikit repot ya nanti. Berikut kalau misalnya
Bapak dan Ibu nggak bisa masuk ke MyAtma nih, ada nomornya layanan akademiknya seperti itu. Atau di email juga bisa. Itu. Mungkin mau di-save dulu, boleh. Eh, ya, untuk pertanyaan Bu Sherry, Servi Bernard, bisa Ibu? Bisa menggunakan di laptop dan di HP dan di laptop. Bisa digunakan dua-duanya. Tuh. Oh ya, saya tadi terlewat Bapak Ibu ya, di tampilan slide-nya Pak Steviano ini itu ada QR code ya. Jadi pada dasarnya dosen itu akan mengenerate QR code Bapak. Nah, QR code itu nanti akan di-scan gitu ya Pak Steviano ya. Iya, benar Pak. Nah, Di jadi scan. setiap memulai perkuliahan nanti dosen itu akan men-sharing QR code-nya Bapak Ibu lewat layar. Lah Bapak Ibu pegang HP terus di-scan begini cekrek gitu ya, itu otomatis langsung kecentang. Bapak Ibu nggak usah khawatir. Nah, tapi sering juga di-scan begini tulisannya error gitu ya. Entah karena suatu hal ya. Ini kita nggak bisa salahin, waduh sistemnya sana error, nggak bisa begitu juga. Karena kadang HP-nya juga yang bermasalah. Di scan gini kok error. Nah itu tinggal diketik di chat. Pak mohon maaf saya tadi coba scan nggak bisa. Nanti dia akan absenkan manual. Atau ketika nyalain MyAtma-nya saja nggak bisa koneksi gitu ya. Nggak bisa entah karena suatu hal error gitu ya. Bapak Ibu ya tinggal join lewat komputer gitu. Terus kemudian chat, Pak mohon maaf MyAtma kami error gitu ya. Tolong dipresensikan hadir gitu. Nanti dosennya akan mempresensikan hadir kok Bapak Ibu. Itu saja. Mungkin ada yang mau ditanyakan kembali. Absensi. Pertanyaan itu Bapak Steviano. Iya. Untuk email kampus MS Team, apakah bisa diaktifasi di dua tempat bersamaan Pak? Misalkan diaktifasi di HP dan di laptop. Ini nanti dikonfirmasi ya Pak Steviano, saya keliru. Bisa Bapak Ibu. Bahkan dua berjalan MS Team itu bisa. Jadi Bapak Ibu nyalain MS Team di laptop, nyala itu sudah ikut meeting, Bapak Ibu nyalain handphone, MS Team juga, join juga, dua orang join itu tinggal add member gitu ya, add join gitu ya. Jadi nanti ada dua akun tuh Bapak Ibu, yang ada di layar laptop sama yang ada di handphone, sama-sama, akunnya sama, bisa join Bapak Ibu. Nah ini biasanya digunakan mahasiswa untuk apa? Kalau nggak tahu ya, komputer atau laptop tuh sering bermasalah. Presentasi gitu misalkan, nggak muncul suaranya. Udah diutek-utek mau presentasi gitu bingung. Nah mahasiswa join pakai handphone. Yang diaktifkan adalah suaranya. Jadi suaranya dia pakai handphone tapi gerakin layarnya, PowerPoint-nya di komputer. Itu sering terjadi. Itu satu akun join di dua tempat yang berbeda, misalnya di handphone maupun di komputer. Mungkin pertanyaan yang lain begini, bisakah Pak, saya di kantor sudah pakai Microsoft 365 Pak, pakai akun berbeda. Saya juga ikut kuliah di Atmajaya, akunnya berbeda, kan emailnya berbeda. Apakah bisa Pak? Bisa. Cuman Bapak Ibu, dari pengalaman saya ini ya, kalau dua akun yang berbeda, itu kadang trouble-nya ketika join Bapak Ibu. Joinnya di akun G-account yang sama. Jadi seperti ini Bapak Ibu, saya kasih contoh ya. Ya ini mohon maaf ya karena saring saya di beberapa tempat. Jadi saat ini kan akun saya yang asli di sini G-account-nya ya. Ketika saya join di MS Team maupun di MyAtma ataupun di email itu di akun saya yang marsudi74@gmail.com ini Bapak Ibu. Nah, kalau saya menambahkan akun di tempat lain ya, Microsoft 365 misalkan dari kampus lain gitu misalkan, saya tambahkan di sini Bapak Ibu,
itu nanti dia akan save toh passwordnya si kampus yang baru tadi. Dia akan bingung Bapak Ibu ketika masuk di tim ini. Nah itu akan sedikit kacau. Triknya itu menurut saya ya, dari pengalaman saya, Bapak Ibu bikin akun yang berbeda, akun yang berbeda kayak begini di BPAK. Nah, akun yang lain itu dimasukkan di sini, di save di sini Bapak Ibu, itu lebih smooth. Jadi kalau mau urusan mau kuliah ya pakai akun inilah, sudah pasti auto save passwordnya, tinggal join masuk, nggak akan berantakan Bu. Bapak Ibu, karena kadang kalau kita sudah terlanjur input pakai akun kantor yang lain, passwordnya itu kan ke save Bapak Ibu. Kita harus log out dari Microsoft 365, log out dari MS Team dulu, log out dari Microsoft 365, terus kemudian login pakai Microsoft 365 punyanya Atma, login lagi MS Team 365-nya Atma, itu diribet banget. Jadi pisahin saja, ini saran saya ya dari pengalaman. Jadi itu sih menurut saya mungkin bisa dijelaskan yang lain oleh Pak Stevi, mungkin ada cara lain, silakan Pak. Sebenarnya itu udah cukup ini sih Pak, karena kalau untuk menggunakan 2 account, maksudnya yang satu dia udah punya lisensi, kemudian dia pengen pakai yang Atma itu, biasanya di Windows-nya itu akan minta terus untuk diverifikasi. Jadi misalnya kita menggunakan Teams, tapi misalnya di Teams aplikasi laptop kita menggunakan email Atma, tapi di Outlook, aplikasi Outlook di laptop kita menggunakan email yang lain. Itu biasanya akan minta terus-terusan tuh Pak, kayak ibaratnya kayak ini mau pakai email yang mana nih, karena kan pada dasarnya 2 email tersebut itu terintegrasi. Dia akan terus-terusan, akan muncul notifikasi atau kadang-kadang malah tanda seru seperti itu. Karena itu sangat penting, karena untuk Teams jika ada apa-apa kan harusnya dia muncul notifikasinya. Kadang-kadang ada komplain kalau misalnya dia nggak muncul notifikasinya seperti itu. Ternyata setelah dilihat, dia nggak tahu yang mana email yang aktifnya itu ternyata yang lain, seperti itu. Sering terjadi Pak. Ya mau bikin kacau itu kalau 2 Iya, Pak. akun gitu ya. Ya tadi cara simpelnya begitu aja. Terus ini ada pertanyaan juga lanjutan. Setiap mengikuti MS Team perkuliahan, mahasiswa juga harus melakukan absensi di MyAtma kah Pak? Nah ini saya jelaskan ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pengen nggak perlu chat, Pak saya MS Team-nya nggak bisa, ya Bapak Ibu aktifin MyAtma-nya. Tinggal di scan, cekrek begitu, login. Tapi bisa juga Bapak Ibu itu ngechat ya, Pak saya hadir gitu. Untuk memastikan dipresentasikan hadir. Biasanya sih Bapak Ibu, biasanya di akhir kuliah itu atau mungkin setengah jam setelah proses perkuliahan, dosen akan membuka MyAtma-nya. Terus kemudian dia melihat nama-nama yang nggak dicentang. Dia bertanya, mohon maaf ini nama ini ada enggak? Mohon maaf nama ini ada enggak? Nama ini ada gitu. Biasanya begitu Bapak Ibu. Jadi memang kalau aduh Pak ribet Pak, handphone saya itu udah nggak bisa digunakan untuk absensi gitu misalkan. Atau Pak ini saya cuma pakai handphone loh Pak, saya absensinya gimana Pak? Kan ini MyAtma-nya di handphone, saya fotonya gimana? Nggak apa-apa Bapak Ibu, nggak usah foto di itu ya di handphonenya pakai MyAtma, nggak usah. Bapak Ibu langsung chat saja, Pak mohon maaf ini saya menggunakan handphone, mohon dipresentasikan hadir gitu ya. Karena dosennya punya hak untuk mencentang Bapak Ibu. Dan nanti finalnya itu adalah Bu Stefani yang akan mencentangkan kalau memang Bapak Ibu terkendala di belakang. Nah, waktu yang dimungkinkan untuk melakukan update perubahan dari posisinya Bu Stefani ataupun Pak Tatang itu adalah di sampai jam 24.00 gitu ya. Sampai besoknya, kalau nggak salah begitu ya. Sampai gimana Pak Stefano tahu nggak? Dari Tendik itu bisa mengedit presensi hadir tuh 1 hari setelah atau di hari yang sama sampai 24.00 Pak? Itu harus di hari yang sama Pak. Di hari yang sama seperti itu. Jadi kalau seandainya dia udah lebih dari 1 menit itu udah nggak bisa lagi karena udah ganti hari. Oh gitu ya. Iya. Jadi diingat-ingat ya Bapak Ibu di hari yang sama. Di hari yang sama itu di input ya Bapak Ibu. Atau dikabarin Bu Stefani.
Pak, kalau nggak jawab bagaimana? Nggak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu di hari yang sama membuat statement ya bahwa Bapak Ibu minta tolong untuk dipresentasikan hadir. Pasti besoknya akan dibantu oleh Bu Stefani secara manual. Karena sebetulnya sistem yang ada di MyAtma itu terpisah dengan sistem yang ada di Pasca ya. Maksudnya begini, memang secara sistem nanti akan muncul siapa saja yang berhak ikut ujian atau enggak, atau yang kehadirannya itu kurang dari 75%, 70% gitu ya. Tapi itu kewenangan Kaprodi Bapak Ibu. Jadi Kaprodi bisa authorize. Oh ini karena kemarin beberapa kali dia nggak bisa absensi yang menyebabkan keterlambatan absensi sehingga di hari yang berbeda baru klaim bahwa kemarin saya hadir loh gitu ya. Nah itu kita bisa approval Bapak Ibu. Atau pada waktu proses perkuliahan kasihkan bukti saja ke Bu Stefani, Bu ini betul loh saya hadir loh Bu ya, di capture gitu, terus kemudian dikirim ke beliau juga oke juga, atau cukup di chat saja, saya pikir dosen akan bantu kok Bapak Ibu ya. Bahkan setahu saya kalau tanpa join sekalipun itu secara sistem sebetulnya ketika Bapak Ibu ngechat dia bisa baca juga dosennya ya. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Proses perkuliahan mumpung ada saya, ada Pak Steviano. Iya. Tadi dari Pak Michael sudah bisa akses dia emailnya. Ini Bapak Ibu mau mengingatkan aja, kadang-kadang seperti yang tadi saya infokan, untuk format emailnya jangan dilupakan. Kadang-kadang ada yang dia tulis student.atma.ac.id, sebenarnya adalah student.atmajaya.ac.id. Jadi kadang-kadang karena salah baca atau salah ini, ketika ketik email dipastikan aja kalau misalnya itu sudah sesuai format seperti itu. Karena sering terjadi Pak, karena kita bantu ternyata yang salah itu ternyata di belakangnya aja yang salah seperti itu. Kadang-kadang emailnya di belakangnya nggak dipakai USJ. Sering sekali terjadi. Gitu. Kira ada yang ingin ditanyakan kembali? Ya, jadi kalau untuk aktivasi itu kuncinya memang ada proses wawancara dulu, terus kemudian dalam waktu pendek Bapak Ibu dinyatakan diterima ya, begitu ya Pak Steviano ya. Iya, Terus benar Pak. bersamaan dengan surat pernyataan diterima tadi, Bapak Ibu akan mendapatkan aktivasi email begitu? Atau gimana? Bayar dulu gitu Pak? Iya, dia ketika dia udah menyelesaikan kewajibannya Pak, dia biasanya langsung pertama itu mungkin bukan email Pak, jadi pertama itu malah ID My Atmanya terlebih dahulu, kemudian passwordnya. Kemudian di bawahnya itu diberitahu untuk format emailnya seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Karena ini ada dua peserta yang secara teknis belum wawancara ya. Ada Pak Antonius Juan Natawia. Begitu juga dengan Muhammad tadi ya, Bapak Muhammad dari UIN ya. Itu mungkin belum. Ada juga satu mungkin ya kalau nggak salah itu juga belum join ya. Mungkin yang kalau dari Varia itu ya mungkin 7-7-nya sudah nih saya lihat, karena tadi Bu Sintan sepertinya sudah ya akses ya. Jadi mungkin itu Bapak Ibu terkait dengan proses join. Sekali lagi jangan ragu untuk menghubungi helpdesk ya yang tadi sudah dijelaskan, dan kemudian komunikasikan. Kalau masih kesulitan, kok saya kesulitan ya Pak, ya komunikasikan kami ya di Prodi, kami akan coba bantu. Tapi sekali lagi untuk yang belum muncul, belum aktif, itu nanti kita akan bantu lewat replay di Zoom ya. Saya pikir kemarin saya diskusi ulang baru minggu kedua mungkin ya bisa join di MS Team ya.